itu dengan lapang dadanya dia mendapatkan kebesaran-kebesaran dalam kehidupannya. Besar secara nama, besar dalam sejarah, sehingga dia dikenang dari generasi ke generasi. Namanya disebut sebagai salah satu nama inspirasi. Kenapa mereka punya nama yang besar? Kenapa mereka punya sejarah yang besar? Kenapa mereka menjadi orang-orang yang besar? Karena jiwa mereka juga besar, standarnya tinggi. Ketika mereka menghadapi ujian hidup, bukan ujian yang biasa, ujian yang istimewa. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal pertama yang kita perlu belajar dari sekurang-kurangnya 4 perempuan hebat tadi adalah membuat standar yang tinggi. Saya punya teman, dia itu orangnya tuh punya standar tinggi lah dalam perilaku. Dia nggak mau ngomong sembarangan. Dia kalau ngomong itu santun, lembut. Dia tuh kalau ngomong tuh dipikir, nggak asal ngomong aja nanti nyesel. Kalau komen, dia nggak akan komen kalau nanti nyinggung perasaan orang. Benar-benar punya standar pergaulan. Sehingga yang saya kenal, teman-temannya itu semua orang baik. Karena dia orang baik. Dia tahu cara menempatkan diri. Dia nggak suka dengan omongan-omongan yang bicarain orang, yang kita sebut gibah-gibah klub. Di mana SOP-nya semakin pelan suaranya, semakin penting infonya. Jadi dia nggak suka masuk dalam grup gibah, nongkrong gibah. Dia nggak suka dengan omongan-omongan yang sifatnya merendahkan, manggil dengan panggilan yang buruk, memakai nama hewan. Dia nggak masuk dalam nongkrongan kayak gitu. Dia punya standar. Dia kalau manggil tuh manggil dengan panggilan yang baik, nama atau gelar, atau misalnya sekedar bahasa kasih sayang, ahli atau apa. Dia manggil dengan standar yang baik. Sehingga yang saya tahu, circle yang hidup bersama dia pun yang orang-orang yang nggak jauh-jauh dari standar dia. Contoh ya, kenapa dalam olahraga itu menentukan kelas sosial? Golf, tenis, badminton, bola, dan seterusnya. Kan masing-masing punya standar kan? Kenapa orang main golf? Saya nggak suka main golf, nggak bisa dan nggak mampu. saya tapi nggak suka juga gitu. Selain memang nggak mampu, nggak suka. Saya tanya ke teman-teman yang main golf, artis, pejabat, pengusaha gitu. Apa sih asiknya main golf? Kata dia sebetulnya ya sama aja sih dengan olahraga yang lain. Bedanya golf itu adalah cara kita bergaul dengan level tertentu di antara masyarakat sosial. Jadi kalau kamu pengen dapat peluang-peluang bisnis lebih banyak, main golf. Karena yang main golf itu adalah pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat yang biasanya info tentang peluang-peluang bisnis itu ada di circle mereka dulu sebelum ada di ruang publik. Di ruang publik itu kayak di website, di internet, di apa. Itu nggak ada di sana, adanya di sini dulu, di circle yang paling kecil. Dan mereka tuh punya standar, olahraganya apa, pakaiannya apa, kendaraannya apa, ada standarnya. Jadi nggak semua orang yang punya mobil mewah itu karena flexing, nggak juga kan. Kita yang awam mungkin ngeliat ngapain sih mobil mahal-mahal, kan sama aja dengan mobil biasa. Yang penting gitu-gitu juga, nggak kehujanan, nggak kepanasan, udah cukup. Itu kan kita, karena kita kendaraan adalah fungsi. Kalau mereka kendaraan itu status. Jadi mereka beli mobil yang harganya 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, itu biar bisa masuk ke circle tertentu. Dan itu investasi. Sekali dapat job atau project di situ, itu balik berkali-kali lipat mobilnya. Saya baru ngerti itu, walaupun tetap gak sanggup ya. Karena minimal saya tahu lah, oh gitu ya cara gaulnya ya. Sekarang misalnya padel, tahu kan yang lagi ramai itu padel. Banyak orang punya padel. Saya kan senangnya badminton. Begitu saya masuk ke padel, kemarin coba main padel, ternyata ketemu orang itu beda lagi tuh karakternya. Kalau badminton itu benar-benar olahraga, bapak-bapak komplek. Kalau padel sosialita. Di situ jadi ketemu dengan siapa, hampir mirip dengan tenis dan golf lah. Jadi sekarang karena saya nggak mau ke golf, masih ada jalan lewat padel, dan itu namanya standar. Nah pertanyaannya, kalau itu berlaku dalam
hubungan sosial, berlaku dalam bisnis. Apakah itu juga berlaku dalam kehidupan spiritual kita? Iya. Jadi apa yang jadi standar kita, maka itulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kalian rajin ngaji, insya Allah teman-teman kalian itu adalah orang-orang yang pasti punya kesamaan, rajin ngaji juga. Walaupun teman kita ada banyak tipe, tapi orang yang rajin ngaji pasti ada. Yang rajin ikut tausiah, yang rajin taklim, yang rajin kasih banyak makanan semua Indonesia. makan lagi. Yang suka ikut kajian-kajian. Kenapa kita punya teman yang kayak gitu? Karena standar kita sama. Tapi kalau yang standarnya senangnya kayak clubbing, alkohol, apalagi pergaulan bebas, dia merasa bahwa yang penting bebas dan segala macam. Ya udah, berarti teman-temannya juga kayak gitu. Termasuk Allah dan para malaikat. Malaikat itu punya standar. Malaikat itu nggak mau dekat dengan semua orang. Apa sih untungnya didekati malaikat? Sekurang-kurangnya didoakan dan diaminkan doa. Setiap hari didoakan sama malaikat, dan doa malaikat itu mustajabah. Dan setiap kita berdoa, malaikat mengaminkan, dan aminnya mereka juga mustajabah. Belum lagi nanti kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi malaikat itu nggak mau sembarangan bergaul. Nabi pernah di rumahnya ada bangkai cicak, malaikat nggak jadi masuk. Itu kenapa kata Nabi, kalau kalian sholat bersiwaklah, jangan kalian membuat malaikat lari gara-gara aroma yang tidak baik dari mulut kalian. Jangankan malaikat, kita aja nggak betah kan? Kita sholat di sebelah belum bersihin mulut, belum gosok gigi, apa yang terjadi? Kita baca doa sholatnya sambil nahan nafas. Kalau pas lagi sujud nafas, pas lagi bangkit Kenapa? Karena kita nggak nyaman dengan orang di sebelah. Saya soalnya pernah kayak gitu ya, terutama sholat subuh sih. Sholat subuh berjamaah kan habis bangun tidur ya. Nggak semua orang tuh bersih-bersih. Mungkin dia cuma wudhu doang, nggak bersih-bersih. Karena sunnahnya sebelum berwudhu itu bersiwak. Kalau sekarang mungkin ya selain siwak bisa diganti dengan odol atau apa. Pokoknya bersihin mulut lah. Jadi kalau pas lagi sholat sama dia tuh kita ya siap-siap